Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Selamat bergabung kembali di dalam acara Masa Depan Cerah bersama dengan Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan menyediakan kepada kita masa depan cerah. Sebelum kita memulai acara kita di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mau mengajak kita ini bisa menjadi berkat bagi kita dan menguatkan iman kita di tengah-tengah masa-masa sulit ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya ini, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami sadar kami ada itu karena Tuhan. Tuhanlah yang merancang hidup kami. Kalau Tuhan izinkan kami bisa sampai saat ini, itu semua karena Tuhan masih punya rencana dalam hidup kami. Pada sore menjelang malam hari ini kami anak-anakmu datang membawa korban ucapan syukur kami. Terima kasih kepada Tuhan atas pemeliharaan, atas perlindungan dan penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kami butuh firman-Mu karena kami tahu bahwa firman-Mu itulah yang menghidupkan kami. Berbicaralah Engkau bagi kami. Hikmat bijaksanamu memenuhi kami. Roh Kudus, Engkau guru agung kami. Dimanapun umat-Mu saat ini berada, biar Engkau yang mengajari sesuai dengan kebutuhan mereka. Berkati acara ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini tema kita adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Menurut sebuah penelitian, saudara, manusia itu bisa hidup 40 hari tanpa makan. 40 hari tanpa makan. Tetapi manusia hanya kuat hidup 8 hari tanpa minum. 8 hari. Dan manusia hanya bertahan hidup 8 menit tanpa oksigen. Kalau lebih dari 8 menit manusia tidak disuplai oksigen, maka manusia akan meninggal. Tetapi manusia 1 menit tanpa pengharapan, manusia bisa mati, saudara. 1 menit tanpa pengharapan, manusia bisa mati. Kenapa? Karena bisa bunuh diri. Oleh karena itu, pengharapan itu penting. Pengharapan itu firman Tuhan katakan seperti sau yang kuat dan aman bagi jiwa. Oleh karena itu, mari kita tetap menjaga pengharapan kita. Itulah yang membuat saya, menggerakkan saya supaya kita terus membangun pengharapan kita. Saya mau ngajak kita membaca Alkitab di dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai 34. Agak panjang, tapi saya harap kita bisa mengikutinya dengan tenang. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan.
Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di hadapan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara pernah mendengar kisah tentang Dr. Mark. Dr. Mark. Dr. Mark adalah seorang spesialis kanker yang terkemuka. Spesialis kanker. Namun dia orang yang tidak percaya Tuhan, atau dia seorang ateis karena mungkin dia terlalu cerdas, saudara. Satu saat dia mendapat undangan dalam sebuah konferensi. Konferensi yang sangat berharga. Dan konferensi itu sangat penting bagi Dr. Mark karena dia mendapat penghargaan di sana, saudara, atas hasil penelitiannya. Dia mendapat penghargaan dalam bidang riset medis, saudara. Jadi ini merupakan peristiwa yang sangat dinanti-nantikan Dr. Mark. Karena dia sudah bekerja keras, menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran, mungkin dana untuk penelitiannya itu. Dan ternyata penelitiannya itu layak menerima penghargaan. Dan inilah waktunya dia menerima penghargaan di dalam konferensi tersebut. Ketika dia melakukan perjalanan menuju konferensi, dia naik pesawat, saudara. Akan tetapi 2 jam setelah pesawat tinggal landas, pesawat itu harus mendarat darurat. Karena ternyata pesawat yang ditumpangin oleh Dr. Mark itu ada kerusakan teknis. Sehingga harus mencari bandara terdekat dan harus mendadak, saudara. Padahal tempat yang dituju sebenarnya nggak terlalu jauh lagi. Tetapi untuk menghindari kecelakaan harus mendarat. Karena khawatir akan terlambat tiba di konferensi tersebut, Dr. Mark segera pergi ke bagian resepsionis untuk mencari informasi ke tempat yang akan dia tuju. Ternyata didapati bahwa penerbangan berikutnya ke tempat yang akan dia tuju, tempat konferensi, baru ada 10 jam kemudian. Tentu kalau dia tunggu 10 jam kemudian, konferensi tersebut sudah selesai, Bapak Ibu. Dan dia tidak bisa lagi menerima penghargaan di situ. Resepsionis menyarankan supaya Dr. Mark menyewa mobil atau kendaraan ke kota tempat konferensi. Hanya dibutuhkan sekitar 4 jam perjalanan darat mengendarai. Karena tidak ada pilihan, Dr. Mark pun setuju untuk menyewa kendaraan
Walaupun sebenarnya Dr. Mark tidak suka mengemudi jarak jauh. Karena memang 4 jam melelahkan mengemudi sendiri, saudara. Tetapi tidak ada pilihan. Dia harus lakukan itu. Dr. Mark menyewa mobil dan memulai perjalanannya. Tentu dia dengan harap-harap cemas, saudara, karena dia akan menerima sebuah penghargaan. Akan tetapi, segera setelah dia berangkat menggunakan kendaraan darat, mobil, tiba-tiba cuaca itu menjadi buruk. Dan ada badai besar terjadi. Dia sudah kadung menyewa mobil dan dia teruskan perjalanan. Hujan yang sangat lebat membuat Dr. Mark kesulitan untuk melihat jalan. Karena memang cuacanya cukup tidak mendukung, saudara ya. Hujannya sangat lebat. Sehingga ada beberapa tikungan yang seharusnya, ada beberapa belokan yang seharusnya dia ambil, dia nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Dan dia nggak tahu itu. Setelah berkendaraan sekitar 2 jam, Dr. Mark mulai curiga. Dan dia yakin bahwa dia telah tersesat. Dia sudah tersesat. Mengemudi dalam hujan yang lebat dan jalan yang terpencil, merasa lapar dan letih. Dengan sangat gelisah, Dr. Mark mulai mencari adakah tanda-tanda kehidupan. Karena sangat sepi, saudara. Sangat sepi. Hujan lebat, jalannya terpencil, lapar, letih. Dia mulai panik, saudara. Dia cari ke perkampungan kok sulit menemukan. Sulit. Setelah beberapa waktu, ia menjumpai sebuah rumah tua kecil. Wah, ini pengharapan bagi dia. Dia lihat ada rumah sudah tua, kecil, dan rumahnya tidak terlalu bagus. Dan itu satu-satunya rumah di tempat itu. Jadi sangat sepi sekali. Dengan putus asa, Dr. Mark keluar dari mobil dan mengetuk pintu rumah itu. Harapannya ada orang di sana. Seorang wanita cantik membuka pintu. Wanita ya tidak terlalu tua dan tidak juga terlalu muda membuka pintu, saudara. Dr. Mark mulai menjelaskan masalahnya kepada wanita itu bahwa dia sedang tersesat. Dia menuju sebuah kota untuk mengikuti konferensi, tapi dia nggak tahu saat ini dia ada di mana. Dan dia meminta tolong kepada wanita itu apakah ia bisa meminjamkan telepon. Telepon, saudara. Saat itu handphone belum ada. Jadi yang ada telepon rumah, saudara. Bolehkah saya meminjamkan telepon? Itu permintaan Dr. Mark. Tetapi wanita itu memberitahukannya bahwa ia tidak memiliki telepon dan peralatan elektronik. Karena memang wanita ini hidupnya sangat sederhana dan cukup miskin, saudara. Jadi dia nggak punya telepon, nggak punya perlengkapan elektronik, apapun. Dia hidup di sebuah desa yang sangat sederhana. Namun wanita tersebut mengajak Dr. Mark masuk ke rumahnya. Menunggu hingga cuaca membaik. Kelaparan, basah, kelelahan. Dengan kondisi seperti itu, akhirnya Dr. Mark mulai menerima tawaran baik dari wanita itu. Dr. Mark masuk ke dalam rumah wanita itu yang sangat kecil, sederhana sekali, saudara. Di sebuah desa. Hanya ingin sekedar istirahat untuk menunggu reda hujan, saudara. Wanita itu memberikan teh panas, teh manis panas, dan sesuatu makanan ringan untuk dimakan oleh Dr. Mark untuk mengganjal rasa laparnya dan kelelahannya, saudara.
Tentu Dokter Mat senang sekali. Di tengah-tengah kelaparan, kelelahan, ada tawaran teh manis panas dan makanan ringan itu menjadi sangat berharga bagi dia saat itu, saudara. Di tengah-tengah perbincangan, berbicara dengan wanita itu, sang wanita itu mengajak Dokter Mat untuk berdoa. Wanita ini mengajak Dokter Mat untuk berdoa supaya Tuhan buka jalan bagi Dokter Mat. Supaya Dokter Mat bisa menemukan tempat konferensi dengan tepat dan tidak terlambat, dan hujan bisa segera reda. Ketika Dokter Mat mendengar ajakan dari wanita ini, Dokter Mat hanya tersenyum dan berkata bahwa ia hanya percaya kepada kerja keras. Dan saya tidak percaya adanya Tuhan. Yang saya tahu semuanya itu hasil dari kerja keras. Tetapi dia menghargai sikapnya wanita itu dan berkata, silakan kalau ibu mau berdoa. Tapi bagi saya berdoa adalah usaha yang sia-sia. Semua harus dicapai dengan kerja keras. Itu kata Dokter Mat. Lalu wanita itu meminta izin kepada Dokter Mat untuk masuk ke kamarnya untuk dia berdoa sendiri, karena nggak mungkin dia berdoa di ruang tamu di depannya Dokter Mat. Kecuali kalau Dokter Mat mau berdoa bersama-sama, mungkin mereka berdoa di ruang tamu. Tetapi akhirnya wanita ini masuk ke kamarnya dan dia berdoa. Sambil menikmati tehnya, Dokter Mat mulai memperhatikan ke arah wanita yang sedang berdoa. Di kamar, redupan cahaya lilin yang remang-remang. Ia berdoa, mendoakan Dokter Mat. Tetapi setelah dia berdoa buat Dokter Mat, ia juga berdoa buat sesuatu yang ada di sampingnya. Ternyata di kamar itu ada tempat tidur bayi, saudara. Tempat tidur bayi kecil. Dan di situ ada seorang bayi, anak kecil. Ada seorang anak yang sedang tidur, dan setelah perempuan itu mendoakan Dokter Mat, dia mendoakan anak kecil yang ada di tempat tidur itu, dan dia menangis untuk anak itu. Ketika perempuan itu selesai berdoa, baik buat Dokter Mat maupun buat anak yang ada di kamar itu, merasa bahwa wanita itu sedang membutuhkan pertolongan, sang dokter mengambil kesempatan untuk berbicara. Segera setelah wanita itu selesai berdoa, tentunya wanita itu ke ruang tamu, menghampiri Dokter Mat, dan dokter bertanya seperti ini, sepertinya kamu punya masalah, butuh pertolongan. Apa sebenarnya yang kamu inginkan dari Tuhan? Apakah Tuhan mendengarkan doa-doamu? Wow, kesannya memang melecehkan, saudara ya. Melecehkan. Dokter Mat bertanya, apa yang kamu doakan? Apa Tuhan mendengar doa-doamu? Sepertinya kamu punya permasalahan yang cukup serius, sehingga saya lihat kamu berdoa sambil menangis. Khususnya ketika kamu berdoa buat anak yang ada di ranjang itu, dia bilang. Dia tanya tentang anak itu. Dokter Mat mulai bertanya, siapa anak itu? Sepertinya Anda serius sekali berdoa buat anak itu. Wanita itu tersenyum getir, saudara, menanggapi statement dari Dokter Mat, dan berkata bahwa anak itu adalah anaknya saya, anak dari perempuan itu. Dan anak saya ini sedang menderita suatu jenis penyakit kanker yang langka, dia bilang. Ternyata wanita ini punya anak mengidap penyakit kanker yang langka. Dia sudah bawa ke beberapa dokter di kota, dan dibilang bahwa mereka tidak sanggup untuk menyembuhkan anak saya. Mereka hanya rekomendasikan cuman ada satu dokter yang bisa menyembuhkan ini, kata wanita itu. Cuman ada satu dokter
yang bisa menyembuhkan anak saya. Dan nama dokter itu adalah Dr. Mark. Dr. Mark. Namun saya tidak tahu di mana dokter itu berada. Dan kalaupun saya tahu, saya tidak punya uang yang cukup untuk membayar dokter tersebut. Pasti sangat mahal bayarannya, kata wanita itu. Saya nggak tahu dia di mana sekarang. Sejauh ini memang Tuhan belum menjawab doaku. Tetapi suatu hari nanti Tuhan akan menciptakan jalan keluar. Dan aku tidak akan membiarkan kekhawatiranku mengalahkan imanku. Kagum dan tak dapat berkata apa-apa, Dr. Mark berlinang air mata mendengar pengakuan wanita itu. Sambil ia berbisik di dalam hatinya, Tuhan Maha Besar. Dr. Mark yang ateis akhirnya dia berkata, Tuhan Maha Besar. Ternyata kerusakan teknis di pesawat, badai yang sedang melanda, tersesat di jalan, semuanya itu caranya Tuhan menjawab doa wanita itu. Karena cuma dia satu-satunya yang bisa menolong anak dari wanita itu. Cuma Dr. Mark. Tidak diketahui, tidak dikasih tahu sudah berapa lama wanita itu berdoa supaya dia bisa membawa anaknya ke Dr. Mark. Dia sudah lama mungkin berdoa supaya dia bisa punya uang untuk membawa anaknya ketemu Dr. Mark. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Tetapi dengan cara yang ajaib, Tuhan sendiri yang membawa Dr. Mark ketemu dengan wanita itu. Sehingga Dr. Mark menangani penyakit dari wanita itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya dalam hidup ini kita nggak bisa melihat jalan keluar atas setiap permasalahan kita. Mungkin kita coba kiri, kanan, muka, belakang, semua buntu. Semua buntu. Di saat-saat seperti itu, masihkah kita punya pengharapan? Masihkah kita percaya bahwa Tuhan itu ada? Dan Tuhan itu mampu menolong kita? Ini menjadi penting. Kita hidup di zaman yang sangat sulit hari-hari ini. Pengharapan itu masihkah kita jaga? Apa yang kita baca tadi di dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai 33. Sebuah peristiwa yang sangat menarik untuk dipelajari. Sebuah peristiwa yang bisa kita ambil untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita di masa-masa sulit ini. Saat itu dikatakan bahwa setelah Yesus menyeberang masuk ke sebuah daerah, saudara. Kita tahu bahwa saat itu kemanapun Tuhan Yesus selalu dicari oleh banyak orang. Selalu dicari oleh banyak orang. Mana Tuhan Yesus buat mujizat, saudara. Selain dia mengajar, dia juga membuat mujizat. Orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, orang buta dicelikan matanya, orang lumpuh, saudara, dibuat berjalan, bahkan orang kusta menjadi tahir. Tentu semua orang ingin mengalami mujizat Yesus. Tetapi tidak semua mengalami. Hari-hari ini banyak orang datang kepada Tuhan, ke gereja, beribadah, menjadi orang Kristen. Tapi berapa banyak kita untuk mengalami mujizat Tuhan? Melihat Tuhan bekerja dengan ajaib. Saat itu ketika Tuhan Yesus menyeberang, di situ ada kepala rumah ibadat, namanya Yairus.
Biasanya kepala rumah ibadat itu cukup anti, saudara, sama Yesus. Tapi kali ini mungkin karena dia terpaksa, saudara, anaknya hampir mati. Dia tahu Yesus bisa menyembuhkan, akhirnya dia merendahkan diri, sujud, dan minta tolong supaya dia sembuhkan anaknya yang sakit, saudara. Dan Yairus ini orang yang cukup rendah hati, saudara. Cukup rendah hati, dia minta pertolongan kepada Yesus. Tentu Yesus meresponinya dengan baik, saudara ya. Tuhan Yesus mau menghadiri undangan dari Yairus ke rumah dari Yairus untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi di tengah jalan, Bapak Ibu, ada sebuah peristiwa yang kelihatannya tanpa terskenario. Peristiwa ini kelihatannya tanpa terencana. Sama seperti wanita yang anaknya sakit kanker, yang bertemu dengan dokter Mas tanpa terencana, tanpa direncanakan. Di tengah-tengah perjalanan, saudara, menuju rumah Yairus, ternyata di tengah jalan ada seorang wanita yang sedang mengharapkan mujizat dari Tuhan. Tetapi kondisinya tidak memungkinkan untuk dia bisa bertemu dengan Yesus. Karena wanita ini pendarahan. Dan pendarahannya itu sudah cukup lama, saudara. 12 tahun. 12 tahun. Tidak disebut berapa usia dari wanita ini. Tetapi pendarahan 12 tahun itu waktu yang cukup lama dan berisiko, saudara. Saya coba-coba, saudara, mengira-ngira. Ini mengira-ngira saja, karena Alkitab tidak menjelaskan. Apa mungkin wanita ini penyakitnya adalah kanker serviks? Karena dahulu belum ditemukan jenis penyakit ini. Bisa jadi. Pendarahan 12 tahun. Dan kemungkinan besar wanita ini badannya sudah kurus, kering, lemas, gak berdaya. Gak berdaya. Tapi dia tetap mengharapkan mujizat Tuhan. 12 tahun dia menanti, saudara. Alkitab katakan dia sudah berjuang. Dia habiskan semua hartanya untuk datang ke tabib untuk disembuhkan. Tapi keadaannya bukan tambah membaik, tambah buruk, saudara. Dia bukan orang yang gampang menyerah. Sudah banyak tabib dia datangi. Dia sudah lakukan yang terbaik. Bahkan Alkitab katakan hartanya sudah habis, saudara. Tetapi keadaannya nggak lebih baik. Mungkin kita mengalami hal yang sama dengan wanita ini. Semua usaha yang terbaik sudah kita lakukan. Tapi masalah kita nggak tetap menemukan jalan keluar. Penyakit kita tetap nggak sembuh. Saya lihat, saudara, wanita ini masalahnya itu minimal ada 3. Ada 3 minimal masalahnya. Masalah yang sangat serius tentunya. Dan saya lihat ini menjadi masalah kebanyakan orang hari-hari ini. Masalah pertama dia pendarahannya. Pendarahan. 12 tahun pendarahan dan itu sangat sakit. Sakit. Yang kedua masalahnya dia ada masalah keuangan. Keuangan, saudara. Semua hartanya sudah habis. Keuangan. Mungkin saudara hari-hari ini juga mengalami hal yang sama. Sudah sakit gak punya uang. Sudah sakit gak punya uang. Saudara-saudaraku yang hari ini ada di rumah sakit, yang kena virus corona. Mungkin saudara juga mengalami hal yang sama dengan wanita ini. Sudah sakit, gak punya uang. Yang ketiga, masalah yang paling berat bagi wanita ini masalah sosial, saudara. Sosial. Kenapa? Orang Yahudi, seorang perempuan Yahudi kalau dia pendarahan, dia itu najis loh. Najis.
Dia nggak boleh masuk ke bait suci, nggak boleh bersentuhan dengan apapun. Orang yang najis bersentuhan dengan segala hal. Yang bersentuhan dengan orang itu akan menjadi najis, saudara. Jadi kemungkinan besar dia disingkirkan oleh teman-temannya, oleh keluarganya, saudara. Karena apa? Kalau dia kena sama keluarganya, keluarganya jadi najis. Kalau dia kena dengan sebuah benda, benda itu jadi najis, saudara. Saudara, saya lihat apa yang dialami wanita ini persis dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita yang hari-hari ini mengalami musibah virus corona, saudara. Hampir sama. Sudah sakit, uang nggak punya, karena nggak bisa bekerja. Tidak boleh ketemu sama siapapun, termasuk sama pasangannya sendiri, sama anak-anaknya. Nggak boleh. Mungkin ini yang membuat kenapa orang-orang bisa cepat meninggal, saudara. Tekanan psikologis yang begitu kuat. Itu yang dialami wanita ini. Tapi saya bersyukur lihat wanita ini. Dia tidak izinkan masalah itu membunuh pengharapannya. Dia tidak izinkan masalah itu, penyakit itu, kesulitan keuangan itu, tekanan sosial itu mematikan pengharapannya. Dia tidak pasrah dengan keadaan. Dia tetap pegang pengharapan bahwa suatu saat mujizat pasti ada. 12 tahun dia jaga pengharapan itu, saudara. Saya sering mendengar berita, ada orang bunuh diri karena dia sudah lama sakit gak sembuh-sembuh, saudara. Ini orang-orang yang menghilangkan pengharapannya, saudara. Tapi wanita ini 12 tahun. 12 tahun dia pendarahan, 12 tahun uangnya habis, 12 tahun mungkin dia tidak bebas bertemu dengan siapapun, bahkan beribadah pun dia nggak boleh. Tapi hatinya, imannya tetap dia jaga, saudara. Pengharapan akan mujizat tetap dia jaga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini penting. Ini penting. Sesulit apapun yang kita hadapi hari-hari ini, jangan buang pengharapan itu. Tentu pengharapan kita harus kepada Tuhan, saudara. Harus kepada Tuhan. Karena kalau kita letakkan pengharapan kepada dokter, kepada manusia, kepada orang lain, pasti kecewa. Apa yang membuat wanita ini, saudara, mengalami mujizat Tuhan? Tentu pertama anugerah Tuhan. Tuhan memang ingin berurusan dengan dia. Tapi ada respon wanita ini yang perlu kita pelajari. Ada sikap wanita ini yang perlu kita pelajari, saudara, ketika kita menghadapi masa-masa sulit, ketika kita mengalami tekanan. Yang pertama, dia suka mendengar berita tentang Yesus. Markus 5 ayat 27 dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Artinya apa, saudara? Wanita ini suka mendengar berita tentang Yesus. Saudara, berita siapa yang saudara suka dengar? Apakah berita tentang kesulitan ekonomi? Apakah berita tentang corona? Apakah berita tentang kerusuhan? Apakah berita... Saudara, kita perlu mengambil waktu banyak mendengar berita-berita tentang Yesus. Tentu berita tentang Yesus bisa kita dengar lewat Alkitab, saudara, lewat firman Tuhan. Untuk itulah acara ini ada, supaya kita tidak banyak dicekokin oleh berita-berita yang menakutkan. Terlalu banyak berita di media sosial yang kita dengar, yang membuat iman kita ciut, yang membuat kita lagi nggak percaya akan adanya masa depan, tidak ada lagi pengharapan. Acara ini diadakan untuk kita bisa menguatkan iman kita, untuk mendengar berita-berita tentang Yesus.
Dan saya percaya ada masa depan cerah bersama dengan Tuhan. Kalau saudara dengan pasanganmu mendengarkan siaran ini bersama dengan pasanganmu, katakan kepada pasanganmu, ada masa depan bagi kita. Berita tentang Yesus. Saya bisa bayangkan bahwa dia ini suka mendengar tetangganya ketika cerita berita tentang Yesus. Banyaklah dengar berita tentang Yesus. Ketika kita mendengar berita tentang Yesus, iman kita bertumbuh. Iman, pengharapan kita bertumbuh. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan oleh firman Kristus. Iman itu hanya tumbuh ketika saudara betul-betul merenungkan firman Tuhan. Jangan renungkan penyakitmu, jangan renungkan masalahmu, jangan renungkan kesalahan orang lain, jangan renungkan kelemahan orang lain. Renungkanlah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kita bisa mendengar berita tentang Yesus. Mazmur pasal 1 dikatakan, yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tidak akan layu daunnya. Kalau saudara baca itu secara lengkap, dikatakan terakhir, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Mari di tengah-tengah masa stay at home ini, carilah banyak berita tentang Yesus. Banyaklah renungkan firman Tuhan. Itu yang membuat pengharapan wanita pendarahan ini tidak hilang. Dia tidak izinkan intimidasi iblis menguasai pikirannya. Tapi dia senang mendengar ketika mungkin tetangganya bercerita tentang Yesus membangkitkan orang mati, Yesus mencerdikan mata orang buta, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Di dalam hatinya dia berkata, mungkin suatu saat Yesus akan lewat dari kampung saya. Kalau Yesus lewat dari kampung saya percaya saya akan disembuhkan. Wow. Dan benar saudara, ketika Yesus lewat dari kampungnya saudara, dia bergerak. Dia bukan cuma sekedar dengar berita, tapi dia melangkah dengan imannya. Sekalipun ada risiko. Untuk menjamah jubah Yesus bukanlah hal yang mudah bagi wanita ini saudara. Bukan hal yang mudah. Alkitab katakan saat itu Yesus dikelilingi oleh banyak orang. Sementara wanita ini badannya sudah lemas, kurus, kekuatannya sudah tidak seberapa. Dia harus menerobos sekian banyak orang untuk bisa menjamah jubahnya. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, dia harus pastikan tidak ada yang tahu kalau dia sedang pendarahan. Kalau ada orang yang tahu dia sedang pendarahan, kemungkinan bisa dia dirajam batu. Karena dia najis, nggak boleh kumpul bersama-sama dengan orang. Saudara bayangkan kalau ada orang yang katakan positif COVID-19 datang ke rumah saudara, saya percaya saudara akan usir dia. Kalau dia ngotot saudara, ingin tinggal di rumah saudara, saudara akan pukul dia. Mungkin persis dengan wanita ini. Dia nggak boleh kumpul dengan banyak orang. Karena apa? Setiap orang yang dia sentuh itu menjadi najis. Dia harus menyelinap di antara sekian banyak orang dengan tenaganya yang sangat lemah. Dan dia harus memastikan bahwa orang tidak tahu bahwa dia sedang pendarahan. Ini nggak mudah. Iman itu kadang butuh perjuangan saudara. Iman itu kadang mempertaruhkan nyawa saudara. Makanya ketika Tuhan Yesus tanya, siapa yang menjamah jubahku? Alkitab katakan wanita ini takut dan gemetar. Kenapa dia takut dan gemetar? Karena dalam hatinya, kalau sampai ketahuan saya pendarahan, saya pasti dirajam batu sampai mati. Saya pasti dirajam batu sampai mati. Dan dia pikir selesai sudah hidupnya. Wow. Saudara, saya banyak temukan ada banyak
Anak-anak Tuhan demi mempertahankan imannya, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Kehilangan banyak hal. Tapi Tuhan tidak akan menyia-nyiakan saudara. Wanita ini berjuang dengan imannya saudara. Dia pertaruhkan segalanya demi menjamah jubah Yesus. Saudara, mungkin saudara hari-hari ini sulit untuk bertemu Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak tekanan, ada banyak hal. Tapi jangan tinggalkan itu. Tetap aja lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Sekalipun mungkin banyak orang gak suka, sekalipun mungkin kita disingkirkan, sekalipun mungkin kita banyak mengalami masalah. Perhatikan yang baik-baik. Perhatikan yang baik-baik. Orang najis bersentuhan dengan benda. Benda itu menjadi najis. Orang najis bersentuhan dengan orang yang disentuh menjadi najis. Tetapi ketika orang najis bersentuhan dengan Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus yang najis, tetapi orang najis ini menjadi tahir. Wow. Saya mau kasih tahu, mungkin kau hari-hari hidupmu najis, saudara. Hidupmu najis, engkau sudah disingkirkan banyak orang. Engkau ditolak oleh banyak orang. Tapi kalau engkau bersentuhan dengan Yesus, Yesus akan mentahirkan hidupmu. Kalau engkau bersentuhan dengan Yesus dan mengalami Yesus, berjumpa dengan Yesus, Yesus pasti mentahirkan hidupmu. Karena itu, carilah Yesus dengan sungguh-sungguh. Carilah Yesus dengan sungguh-sungguh. Bangkitkan imanmu. Jangan fokus kepada masalahmu, jangan fokus pada penyakitmu, jangan fokus pada kelemahanmu, jangan fokus pada dosamu. Fokuslah kepada kasih setia Tuhan Yesus. Fokuslah kepada anugerahnya. Fokuslah kepada kesetiaan Tuhan, bahwa Dia tidak akan menolak engkau. Bangkitkan imanmu. Jangan putus asa. Dan iman dan pengharapan wanita ini tidak sia-sia, saudara. Saya senang reaksi Tuhan Yesus ketika Dia tanya, saudara, siapa yang menjamah jubahku? Murid-murid bilang, engkau lihat sekian banyak orang yang ada di sini, engkau bertanya siapa yang menjamah jubahmu? Wanita itu takut dan gemetar, dan dia mengaku bahwa dia yang menjamah jubahnya. Alkitab katakan ketika wanita ini menjamah jubah Yesus, ada kuasa yang keluar dari tubuh Yesus. Kesungguhan kita mencari Tuhan itu akan menarik anugerah Tuhan dalam hidup kita, saudara. Kesungguhan kita untuk beriman, mencari Tuhan, akan mendatangkan anugerah Tuhan. Di ayat 28-30 dikatakan gini, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhenti pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Siapa yang menjamah jubahku? Akhirnya wanita ini mengaku, saudara. Wanita ini mengaku. Dan di ayat 33, saudara, perhatikan ini. Ayat 33. Bagaimana pengharapan wanita ini menjadi kenyataan. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ayat 34. Maka katanya kepada perempuan itu, kata Yesus, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Orang yang sakit, najis, miskin, dihindari banyak orang. Ketika datang kepada Tuhan, dia menjadi sembuh. Tidak cukup menjadi sembuh,
dia menjadi tahir. Dan Tuhan bilang gini, hai anakku. Apapun keberadaan kita saat ini, mungkin kau berkata, Pak, dosaku sudah terlalu banyak, kejahatanku sudah terlalu besar, aku udah gak layak. Ketika engkau datang dengan sungguh-sungguh merendahkan hati kepada Tuhan, Tuhan bilang, engkau anakku, engkau anakku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya. Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena setiap orang yang datang kepada Tuhan tidak akan pernah disia-siakan. Pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau menyatakan pertolongan dan mujizat kepada wanita pendarahan 12 tahun, kami percaya Tuhan, kami pun bisa mengalaminya. Kami percaya kasih dan kuasa-Mu tidak pernah berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saat ini hamba-Mu berdoa, setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan siaran langsung ini Tuhan, apapun keberadaan mereka, mungkin mereka bergumul dengan sakit penyakit mereka, mungkin mereka bergumul Tuhan dengan keuangan mereka, kebutuhan mereka, mungkin mereka bergumul dengan dosa mereka, kejahatan-kejahatan mereka, sehingga mereka dihindari dan ditolak oleh banyak orang. Apapun menjadi pergumulan anak-anak-Mu, kami percaya ketika kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan iman, percaya kami, pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan ini Tuhan. Berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang butuh pertolongan, nyatakan pertolongan. Yang butuh penghiburan, nyatakan penghiburan. Yang butuh kekuatan, nyatakan kekuatan yang daripada Tuhan. Yang butuh pekerjaan, berikan hikmat, bijaksana, ide, kreativitas Tuhan. Tolong berkati umat-Mu Tuhan. Biar setiap umat-Mu mengalami kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat siaran kami pada hari ini. Kami terus berdoa buat Indonesia. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan Indonesia. Kami percaya Engkau mengasihi Indonesia. Kami percaya anugerah-Mu besar atas bangsa ini. 2000 tahun yang lalu Engkau sudah mati di atas kayu salib, menebus dosa semua orang yang ada di bangsa ini. Pulihkan Indonesia. Berkati Indonesia. Bebaskan bangsa ini dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Berikan hikmat, bijaksana, kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kami. Mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, para menteri Tuhan, semua staf-stafnya sampai yang paling rendah Tuhan, para gubernur, para wali kota, bupati Tuhan, camat, lurah, kepala desa, dan semua orang yang Tuhan percayakan untuk mengelola bangsa ini. Biar hati yang takut akan Tuhan berikan kepada mereka. Hikmat bijaksana Tuhan nyatakan kepada mereka. Segala rancangan-rancangan orang jahat, orang fasik atas bangsa ini biar digagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong bangsa ini untuk bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 ini, untuk keluar dari permasalahan ekonomi yang ada juga. Berikan hikmat Tuhan. Berkati TNI Polri yang menjaga keamanan. Berikan kepada mereka kekuatan, kesabaran Tuhan, kasih-Mu. Lindungi keluarga mereka. Kami berdoa khusus buat para medis Tuhan, buat dokter, perawat, semua orang yang bekerja di rumah sakit, di puskesmas. Tuhan jagai, lindungi mereka Tuhan. Bapa, kami berdoa sungguh-sungguh beri mereka Tuhan kekuatan, kesehatan, imun tubuh yang prima Tuhan. Tolong mereka Tuhan. Berkati, lindungi juga keluarga mereka. Kami bersyukur, kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Indonesia akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Buka mata bangsa ini untuk melihat keajaiban kasih karunia-Mu yang Kau sediakan di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur buat hari ini. Berkati JJ Cafe tempat ini Tuhan, di mana kami Tuhan menyuarakan kebenaran-Mu dari tempat ini. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Hadirat-Mu yang akan membuat tempat ini diberkati. Apapun yang dikerjakan di tempat ini Tuhan buat berhasil. Kami bersyukur buat hari ini. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu tetap berharap kepada Tuhan. Sampai bertemu besok jam 6 sore di dalam tema yang berbeda. Tuhan memberkati kita semua.
Agak lama ya. Tadi sempat lari, menit 21.